وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا يحصى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Imam As-Suyuti yang sudah wafat tahun 911 Hijriah rahimahullah ta'ala, dan kita sudah sampai hadis 1851. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Inna Allah, sesungguhnya Allah ta'ala, yabghadu, membenci asy-syaikha, orang tua, al-ghirbi, yang mewarnai rambutnya dengan warna hitam, menyamir rambutnya dengan warna hitam. Hadis ini derajatnya dhaif, menunjukkan tidak bolehnya mewarnai uban dengan warna hitam. Dan ini sudah kita bahas kemarin, bahwa memang uban itu tidak boleh diwarnai dengan warna hitam. Hukumnya adalah makruh menurut mayoritas para ulama kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadisnya yang sahih, bukan hadis ini, tapi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wajannibuhu sawadan falyughayyirhu bisyai', hendaklah dia mengubah ubahnya dengan sesuatu, wajannibuhu sawad, hendaklah dijauhkan warna hitam. Hadis riwayat Muslim. Kenapa tidak boleh dengan warna hitam? Karena bersifat menipu ini, ya. Orang yang sudah tua diwarnai hitam seolah-olah menampakkan saya masih muda. Ini makna ghirbib menurut sebagian ulama. Ada juga yang mengartikan ghirbib itu maksudnya tingkahnya tingkah anak muda. Orang tua tapi petakilan. Jadi istilah yang lain apa? Ghirbib ini petakilan. Udah tua tapi tingkahnya tingkah seperti anak muda yang rambutnya masih hitam. 1852. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, yabghadu, membenci al-ghaniyya, orang kaya, al-zalum, yang suka zalim, yang selalu zalim. Wasyaikha, dan orang tua, al-jahul, yang sangat-sangat bodoh atau selalu bodoh. Wal-ma'il, dan orang miskin, al-mukhtal, yang sombong. Hadis ini derajatnya dhaif. Hadis ini maksudnya adalah orang kalau sudah kaya itu sebenarnya nggak perlu zalim. Oh, dia sudah punya apa-apa yang dia inginkan. Kalau masih zalim itu gimana? Orang kaya masih korupsi, aneh-aneh. Duitnya sudah banyak korupsi, zalim kepada harta rakyat. Nah, maka kezaliman kalau dilakukan oleh orang kaya itu lebih jelek daripada kalau kezaliman itu dilakukan oleh orang yang miskin. Orang miskin dia memang perlu duit, akhirnya zalim kepada orang lain, pinjam tidak dikembalikan, ya dosa tetapan, tetapi dosanya lebih ringan daripada kalau orang zalim yang orang kaya yang berbuat zalim. Demikian juga orang miskin kok sombong, apa yang disombongkan? Kalau ada orang kaya sombong itu kan sejajar dengan kesombongannya, meskipun tetap dosa, tetapi miskin sombong itu lebih jelek daripada kaya sombong. 1853. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, yabghadu, membenci al-fahisha, orang yang berbuat keji, al-mutafahisha, yang menampak-nampakkan perbuatan keji. Hadis derajatnya sahih. Jadi perbuatan keji itu baik itu disengaja-sengaja atau tidak, maksudnya orang ada dua macam, ya. Ada orang yang sudah wataknya itu memang wataknya suka berbuat keji. Nah, itu namanya fahish. Tapi ada juga orang yang sebenarnya dia itu wataknya watak biasa, tapi mutafahish, dia malah menampak-nampakkan perbuatan keji. Itu dua-duanya dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan keji itu adalah segala perbuatan jelek, baik itu merupakan ucapan maupun perbuatan selain mulut. Contohnya kalau anak sekolah itu, ada anak sekolah sukanya bolos. Apakah dia bolos itu memang wataknya suka bolos? Kadang-kadang tidak. Tapi dia menampak-nampakkan saja, ini di kelas ini yang paling nakal saya. Untuk menampakkan saja. Dan dia bolos tidak untuk apa-apa. Paling nongkrong-nongkrong, katanya kalau zaman dulu orang bolos itu kemudian nongkrong di terminal. Sambil merokok-merokok, sambil belum ada WA dan sebagainya. Nah, sekarang mungkin mainan HP. Nah, sambil merokok,
Ngerokoknya untuk apa? Ya ngobrol saja. Sampai selesainya jam sekolah, kalau sudah selesai kemudian baru pulang. Nah, sebenarnya dia nggak perlu kayak begitu, tapi memang sengaja menampakkan supaya dia terkenal sebagai orang yang pemberani untuk bolos seperti itu, namanya mutafahish begitu. Dia nggak perlu bolos, tapi apa? Sengaja melakukan hal tersebut. 1854. Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala yabghadu membenci al-mu'abbis orang yang bermuka masam fi wujuhi ikhwani kepada wajah-wajah saudara-saudaranya. Hadis ini derajatnya palsu, belum ada tulisannya, ditulis sendiri palsu. Tapi memang di dalam Islam ini kita disunahkan untuk berwajah yang tidak bermuka masam. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu pada wajah saudaramu adalah merupakan sedekah untuk dirimu. Jadi ada nilai pahala seperti pahala sedekah. Ini hadis riwayat Tirmidzi sahih. Tapi perhatikan di sini, tersenyumnya pada wajah saudara. Jadi laki-laki senyum pada laki-laki. Jangan laki-laki senyum-senyum pada wanita, jangan. Atau sebaliknya, wanita senyum-senyum pada laki-laki. Ini fitnah kayak begini. Kemudian 1855 ini juga hadis palsu, maka saya kasih tanda bintang. Pokoknya yang bintang-bintang ini berarti hadisnya palsu. Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala yang membenci al-wasiqa, orang yang kotor, ya, baik itu bajunya atau badannya, wasyaif, dan orang yang rambutnya kusut atau kusam. Hadis ini derajatnya dhaif. Tapi memang secara umum Islam itu mengajari kita kebersihan. Sampai-sampai ada orang-orang mengatakan an-nadhafatu minal iman. Itu bukan hadis sebenarnya, nggak ada hadis bunyinya seperti itu, nggak ada. Kebersihan dari iman nggak ada. Tapi bahwasanya kebersihan itu ajaran iman atau ajaran Islam, betul. Misalnya, ini hadis yang sahih. Tahiru afniyatakum, sucikanlah halaman rumah kalian. Fa innal yahud la tutahhiru afniyataha. Karena Yahudi itu tidak mensucikan halaman rumahnya, dibiarkan najis, dibiarkan kotor. Hadis riwayat Tabarani derajatnya hasan. Nah, ini salah satu contoh Islam mengajarkan kita kebersihan. 1856. Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala yabghadu membenci kulla alimin bid dunya. Setiap orang yang pandai masalah dunia, jahilin bil akhirah, tapi pandir atau bodoh dalam masalah akhiratnya. Hadis ini sahih. Jadi manusia ini mengalami dua kali kehidupan. Kehidupan yang fana, yaitu dunia, dan kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Nah, kalau dunia hanya fana, kalau dipenting-pentingkan, sehingga dia menjadi profesor, doktor tadi dalam hal dunia. Akhirat nggak paham sama sekali. Agama nggak paham. Apa syarat-syarat atau rukun-rukun sholat, orang paham. Sholat seakar PDW. Nah, itu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Maka guru saya dulu mempermisalkan kalau ada orang yang dia itu profesor doktor dalam hal dunia, tapi tidak paham agama, Quran nggak mudeng isinya apa, itu berarti seolah-olah dia pakai baju tapi nggak pakai celana. Mana lebih wajib, baju apa celana? Ini orang pakai baju atau pakai dasi, tapi nggak pakai celana. Pakai dasi tok, tapi nggak pakai baju atau celana. Nah, Masya Allah, ini sungguh orang bodoh kayak begini. Nah, maka serupa dengan di sini ya. Alim bid dunia, jahil bil akhirah. Lebih bagus tukang becak, nggak punya gelar apapun, tapi paham agama. Baca Quran bisa paham maksudnya. Itu lebih bagus. 1857. Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala yang membenci al-bakhila, orang yang pelit. Fi hayatihi dalam hidupnya, as-sakhiyah dermawan, inda mautihi pada saat matinya. Hadis ini derajatnya dhaif. Maksud hadis ini adalah Allah tidak menyukai sedekah menjelang kematian. Artinya sebelum mati dia nggak mau sedekah. Begitu sudah mau mati baru sedekah, berwasiat. Ini nanti kalau saya mati sepertiga harta saya untuk pesantren. Dulu-dulu mana uang kok nggak keluar-keluar. Ini menunjukkan bahwa dia pelit. Kenapa? Karena kalau dia sudah hampir mati kan sudah nggak perlu duit. Nah, baru mau melepaskan hartanya, ini berarti pelit seperti ini.
Maka orang yang sedekahnya menjelang mati itu ya tetap dapat pahala, tapi pahalanya kecil atau pahalanya sedikit. Kenapa? Karena sabda Nabi mengatakan bahwa orang itu sedekahnya pahalanya besar pada saat wa anta sahihun syahihun, ketika Anda masih sehat dan Anda masih pelit alias merasa butuh kepada duit tadi. Tapi kalau sudah tidak merasa butuh kepada duit karena sudah mau mati tadi, nah itu pahalanya mengecil gitu. Jadi ringkasnya sedekah yang paling utama itu yang bagaimana? Yang nafsu kita keberatan sekali untuk melakukannya. Karena masih menginginkan harta tersebut karena masih hidup, masih sehat. Itu pahalanya semakin besar. 1858 Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yabghadu, membenci al-mu'min, orang beriman, alladzi yang la zabra lahu, tidak ada akal baginya. Hadis ini dhaif. Zabr itu maksudnya akal. Kenapa disebut zabr? Zabr yang artinya adalah pencegah. Nah, akal itu disebut pencegah karena akal yang sehat akan mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang kotor, perbuatan-perbuatan yang jelek. Orang manusia itu diciptakan oleh Allah memiliki dua hal. Memiliki syahwat yang mengajaknya kepada keburukan dan memiliki akal yang mencegahnya dari keburukan. Nah, maksud hadis ini, Allah tidak suka orang beriman kok mendahulukan syahwatnya meninggalkan akalnya. Ini berarti apa? Akalnya nggak berfungsi. La yaqilun, berarti seolah-olah tidak punya akal. Ini nggak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. 1859 Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yabghadu, membenci ibnas sab'in, orang usia 70 tahun, fi ahlihi, pada keluarganya, ibna isrin, tetapi dia seperti usia 20 tahun, fi misyatihi, dalam berjalannya, wa mangdorihi, dan dalam penampilannya. Hadis ini dhaif. Ini yang dimaksud tua-tua keladi tadi, petakilan tadi. Sudah tua tapi berjalannya seperti berjalan anak muda, sombong. Kemudian penampilannya juga penampilan anak muda. Nah, seperti ini enggak benar. Kalau Imam Syafi'i ketika usia 40 tahun itu malah penampilannya seperti orang tua beliau. Bawa tekan pakai tongkat. Maka Imam Syafi'i ditanya, "Wah Imam Syafi'i, 40 tahun ini masih muda, kok pakai tongkat? Kan belum perlu." Nah, maka beliau mengatakan, saya pakai tongkat ini untuk mengingatkan diri saya bahwa saya ini sebenarnya dalam kehidupan dunia melakukan perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sudah usia 40 ini sudah tidak pantas lagi petakilan, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Karena usia muda itu kan batasnya 40, Pak. Begitu kita balik usia 15 tahun sampai usia 40, nah itu masih masa muda. Kalau sudah 41, nah jangan ngaku muda lagi. Itu sudah bukan muda, itu sudah kuhul, sudah orang-orang dewasa atau bapak-bapak. 1860. Ini juga hadis dhaif, maka saya kasih tanda bintang. Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yatajalla, menampakkan diri li ahli jannah, kepada penduduk jannah, fi miqdari, pada kadar atau perkiraan, kulla yaumi jum'atin, setiap hari Jumat, ala kathibi, pada tumpukan kafurin, kafur ini minyak wangi ya, minyak wangi kafur, abyad, yang berwarna putih. Hadis ini derajatnya dhaif menurut Albani, bahkan palsu menurut dhaif menurut Suyuti, bahkan palsu menurut Al-Albani. Tetapi bahwasanya Allah akan menampakkan diri kepada penghuni jannah, ini sesuatu yang sahih berdasarkan dalil yang sangat banyak. Dan ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menyelisih mereka Mu'tazilah maupun yang lain yang berpendapat Allah tidak bisa dilihat kapanpun juga, di dunia dan di akhirat. Kalau Ahlus Sunnah tidak, Allah itu bisa dilihat di akhirat. Di dunia nggak bisa, tapi di akhirat bisa. Dalilnya dalam Quran ada dua kita temukan. Yang pertama Allah mengatakan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Surat Al-Qiyamah ayat 22, wajah-wajah pada hari itu berseri-seri karena melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan melihat kepada Allah. Nah, mereka kalau dikasih dalil ini mereka mengatakan, oh nadhirah bukan melihat, nadhirah itu menunggu. Ya terserah kamu terjemahkan menunggu berarti kamu nggak bisa melihat Allah, ya sekarang bolong.
Demikian juga dalil yang kedua, surah Al-Mutaffifin ayat 15. Ini kata Imam Syafi'i menunjukkan bahwa Allah bisa dilihat di akhirat. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sungguh mereka orang-orang kafir dari Allah pada hari itu di akhirat sungguh terhijab, yaitu tidak bisa melihat. Jadi orang-orang kafir dihukum oleh Allah nggak bisa melihat Allah. Nah, kata Imam Syafi'i, kalau itu hukuman bagi orang-orang kafir, berarti sebaliknya orang-orang beriman bisa melihat Allah. Karena kalau orang beriman tidak bisa melihat Allah, berarti apa gunanya kita beriman? Ternyata nasibnya sama dengan orang-orang kafir. Nah, ini cerdasnya Imam Syafi'i mengambil kesimpulan dari ayat ini. Kemudian kenapa di sini disebutkan pada kadar setiap hari Jumat? Kenapa kok tidak langsung fi kulli yaumi Jumat, pada setiap hari Jumat saja? Kok ada tambahan kata-kata mikdar atau kadar atau sekira? Itu karena di dalam surga itu tidak ada siang dan malam. Karena kalau ada siang malam berarti kita perlu istirahat, itu berarti satu kekurangan. Di surga nggak ada kekurangan. Nah, di dunia saja nggak ada kekurangan. Ada malam supaya kita istirahat. Nah, di surga nggak perlu malam. Tidak perlu malam karena tidak perlu apa? Istirahat. Nah, maka dikatakan sekadar satu Jumat, setiap hari Jumat itu karena hal itu. 1861. Inna Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala yuhibbu mencintai idza amila ahadukum amalan apabila beramal salah satu kalian suatu amal ayyudqinahu untuk membaguskan amalan tersebut. Hadis ini derajatnya sahih menurut Al-Albani. Jadi pekerjaan apapun, baik itu pekerjaan dunia maupun pekerjaan akhirat, pekerjaan agama, Allah itu senang kalau disempurnakan dan dibaguskan. Misalnya dalam masalah agama, sholat. Allah senang kalau kita sholatnya itu secara sempurna, secara bagus. Diperhatikan khusyuknya, diperhatikan apa yang dibaca ketika kita sedang membaca. Demikian juga dalam masalah dunia. Jadi apapun kita, hendaklah bekerja dengan baik. Dicontohkan oleh para ulama, misalnya tukang. Ya, tukang itu bekerja yang baik. Jangan gara-gara bayar sidik kerjanya sakar PBB. Nggak begitu. Pekerjaan yang baik tetap kita lakukan sesuai dengan tuntutan dari pekerjaan itu sendiri. Ini mestinya ini misalnya, ini mestinya pasir itu dicampur dengan semen itu 1:10 misalnya. Nah, jangan 1:15, nanti jelek hasilnya. Itu berarti tidak etkon seperti itu. Nah, maka kalau semua orang melaksanakan hadis ini, insya Allah nggak ada kerusakan-kerusakan terjadi di muka bumi. Karena apa? Masing-masing melakukan tugasnya sendiri-sendiri sesuai dengan apa yang dituntut oleh Allah, yaitu secara bagus, secara sempurna. Majikannya tidak mungkin menunda-nunda pembayaran pembayaran gajinya, kemudian pekerjanya tidak telat di dalam datang ke pekerjaannya, tidak keluar sebelum waktunya, semuanya serba itqan bagus seperti itu. 1862 hadis ini semisal maknanya. Inna Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala yuhibbu mencintai minal amil dari seorang pekerja idza amila apabila dia bekerja ayyuhsina untuk membaguskan. Hadis ini derajatnya juga sahih menurut Al-Albani. Oh iya, saya teringat. Hadis yang pertama ini yutqinahu itqan. Nabi ditanya, ya Rasulullah, beramal dengan itqan. Itqan itu bagaimana? Beliau kemudian menjawab, yaitu melakukannya dengan ikhlas. Maka salah satu makna itqan membaguskan amal, yaitu beramal secara apa? Ikhlas. Tidak hanya ikhlas saja. Ikhlas itu satu bagian dari itqan. Jadi bukan berarti itqan itu maksudnya ikhlas, bukan gitu. Tapi satu bagian dari itqan adalah ikhlas. Ikhlas itu termasuk memperbagus amal kita. Karena tanpa ikhlas amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 1863. Innallaha ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala yuhibbu menyukai ighasata membantu al-lahfan orang yang minta pertolongan. Hadis ini derajatnya hasan menurut Suyuti, dhaif menurut Al-Albani. Anggaplah hadis ini dhaif, tapi ini semakna dengan hadis yang menunjukkan bahwa membantu orang itu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi 'auni wallahu fi 'aunil 'abdi. Allah akan membantu hamba maka al-'abdu fi 'auni akhihi selama hamba itu membantu saudaranya. Hadis riwayat Muslim.
Karena itu Imam Munawi ketika menjelaskan hadis yang kita baca ini, dia mengatakan banyak sekali hadis-hadis yang menghasung kita membantu orang yang butuh bantuan. Karena itu kata beliau, orang yang punya akal sedikit sajalah. Itu sudah cukup dengan hadis-hadis seperti ini untuk semangat membantu orang. Jangan malas untuk membantu orang, terutama yang minta bantuan. Kalau dia tidak minta bantuan, berarti dia sudah mencukupi dengan dirinya sendiri, ya sudah. Tapi orang minta bantuan, kita kemudian tidak mau berhenti membantu. Ini sungguh aneh seperti ini. Ada orang misalnya sepedanya atau motornya macet di tengah jalan. Sementara dia tidak mampu untuk memperbaikinya. Ngawi kita ya, beri isyarat kepada kita untuk minta bantuan. Ya, kita berhenti sebentar. Barangkali ada sesuatu yang bisa kita bantu. Itu termasuk ighatsatul lahfan. 1864. Inna Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala yuhibbu mencintai ar-rifqa lembut fil amri kulli dalam semua urusan. Maksudnya urusan agama maupun urusan dunia. Hadis ini derajatnya sahih. Hadis ini ada sababul wurudnya. Sebabnya kenapa Nabi bersabda. Yaitu Aisyah mendengar orang-orang Yahudi menyalami Nabi dengan salam yang jelek. Assalamualaikum. Mudah-mudahan kamu mati. Ya. Nah, maka Aisyah nggak terima. Dia mengatakan, waalaikumsalam wal la'nah. Kamu juga mudah-mudahan mati dan dapat laknat. Nah, oleh Aisyah dijawab dulu. Maka Aisyah ditegur oleh Nabi. Wahai Aisyah, ketahuilah Allah itu menyukai sikap lembut dalam semua urusan. Termasuk dalam menjawab kejahilan orang bodoh ini. Dijawab dengan lembut. Bagaimana caranya? Cukup waalaikum. Kamu juga, maksudnya kamu juga mate, bodoh-bodoh. Nah, maka masalah Rafiq ini, sifat lembut ini terpuji dalam segala masalah. Baik itu masalah dunia maupun masalah agama. Bahkan para ulama mengatakan kalau kita berbuat dengan kelembutan, itu Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan padanya. Dan kalau sebaliknya kita berbuatnya secara kasar, maka keburukan-keburukan yang sebaliknya muncul pasti akan menggantikan kebaikan yang semestinya muncul gara-gara kelembutan tadi. Misalnya, gara-gara kelembutan muncul 5 kebaikan. Nah, kalau kita tidak mau melakukan kelembutan itu, pilih kekasaran, muncul 5 keburukan yang sebaliknya dari kebaikan tersebut. Karena itu terutama ya untuk sesama keluarga ini perlu sangat rifqun. Kalau kepada orang lain saja kita bisa rifqun, bisa lembut, kenapa kepada istri tidak bisa lembut? Kenapa kepada anak sendiri tidak bisa lembut? Nah, mestinya lebih bisa, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 1865. Inna Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala yuhibbu mencintai as-sahla, orang yang gampang, al-mutlik, orang yang ceria wajahnya atau berseri-seri wajahnya. Hadis ini derajatnya dhaif, tapi sudah terwakili dengan hadis-hadis yang lain yang semakna. Jadi memang beberapa hadis dalam kitab Jami' Shaghir ini sanadnya dhaif, tetapi maknanya sahih. Termasuk juga kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari. Isinya hadis-hadis tentang adab. Banyak yang dhaif. Tapi kalau diperhatikan dari awal kitab sampai akhir kitab itu semuanya adalah hadis-hadis yang isinya benar atau isinya sahih. 1866. Innallaha ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala yuhibbu mencintai asyaba, pemuda at-taiba yang tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis derajatnya dhaif. Tapi tentu sajalah pemuda kok tobat itu pasti disukai oleh Allah. Lebih disukai daripada orang tua yang tobat. Kalau tua tobat ya wajar tobat. Sudah mau mati baru dia tobat. Seperti di tetangga saya di Ngeruki itu ada seorang yang rajin sholat berjamaah shaf yang pertama. Ketika tua, dulu ketika muda nggak pernah muncul di masjid. Orang-orang mengatakan ini adalah mantan gigolo. Gigolo, Pak. Dulu karena ketika mudanya ganteng, badannya tinggi, ganteng. Tapi begitu sudah tua serapayu mana lagi. Nah, akhirnya tobat dari gigolonya, kemudian jadi ahli sholat jamaah di masjid selalu shaf pertama, nggak pernah telat. Nah, ini tobat sudah tua ini ya bagus lah. Tetapi kalau pemuda kok sudah tobat, ini lebih bagus lagi.
Dan kata-kata pemuda ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan batasan muda itu 40 tahun. Ada yang mengatakan batasan muda 30 tahun. Nah, pun pilih yang mana terserah. Kalau saya, teori saya pilih yang lebih lama lah. Karena kalau sudah 30 sudah nggak termasuk pemuda lagi. Nah, 20 masih pemuda. 30 itu maksimalnya. Kalau udah 31, menurut pendapat Imam Munawi itu sudah bukan pemuda lagi. 1867. Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yuhibbu, mencintai asyaba, pemuda, yaitu 40 tahun atau 30 tahun tadi maksimalnya. Alladhi, yang yufni, menghabiskan syababahu, masa mudanya, fi ta'atillah, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini derajatnya palsu menurut Syekh Al-Albani. Tapi kita sudah terwakili hadis tentang sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan dinaungi oleh Allah di hari kiamat nanti. Pada hari tidak ada naungan selain naungannya. Salah satunya adalah wasyabun, pemuda, nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Hadis riwayat Qaf, ini muttafaqun alaih. Dan hadis ini sering disampaikan oleh guru kami waktu di pesantren dulu. Kenapa? Karena santri itu termasuk syabun, pemuda, nasya'a fi ibadatillah, tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Karena mencari ilmu kan ibadah. Nah, di pesantren 24 jam itu. Dari bangun tidur sudah ada jadwal-jadwal untuk amalan kebaikan sampai tidur lagi. Dan tinggalnya di pesantren itu kan untuk mencari ilmu. Nah, maka yakin sudah tinggal di pesantren termasuk nasya'a fi ibadatillah. Kalau tidak melanggar itu. Karena ada santri-santri yang melanggar. Ketika ada dangdutan di tetangga sana, ngilang keluar ikut dangdutan. Dulu pernah ada seperti itu, sekarang nggak tahu apakah ada santri-santri kayak gitu, tugal-tugal gitu. 1868. Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yuhibbu, mencintai as-somta, diam, inda thalathin, pada 3 perkara. Pertama, inda tilawatil Quran, pada saat dibacakan Al-Quran. Kenapa? Karena Quran itu kewajiban kita adalah mentadabburinya. Maka kalau kita diam ketika ada tilawah Quran, lebih bisa tadabbur. Yang kedua, wa inda zahfi, ketika perang. Kenapa? Karena kalau orang itu diam, tenang, itu lebih berwibawa, lebih menakutkan pada musuh. Tapi kalau cerowa dan suka guyon, itu musuh mengentengkan. Allah, gampang itu orang. Kemudian yang ketiga, wa indal janazah, dan ketika ada jenazah. Kenapa? Karena semestinya ketika ada jenazah, kita mengambil hikmah atau ibroh, pelajaran. Nah, maka kalau ada jenazah malah guyon-guyon, itu tidak sepantasnya. Meskipun hadis ini derajatnya memang dhaif, tetapi isinya sangat-sangat sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu orang-orang yang mengantar jenazah sambil teriak-teriak tahlil itu tidak sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang sahih disebutkan Nabi menyukai ketika ada jenazah itu untuk tafakur, diam, tafakur. Beliau memikirkan masalah kematian, tidak banyak bicara. Nah, itu adalah sunnah baginda Rasulullah SAW. Adapun hadis yang menghasung perbanyaklah tahlil ketika ada jenazah, itu maksudnya tahlil dalam diri kita, bukan dikeras-keraskan begitu, bukan. 1869. Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yuhibbu, mencintai al-abda, seorang hamba, at-taqiyya, yang bertakwa, al-ghaniyya, yang kaya, al-khafiyya, yang tersembunyi. Hadis ini sahih. Yang dimaksud takwa adalah melakukan perintah-perintah Allah dan menjalani larangan-larangan Allah. Dan apa? Menjauhi larangan-larangan Allah. Itu namanya takwa. Kalau yang dimaksud al-ghaniyah, kaya, itu maksudnya menurut Imam Nawawi kaya hati, bukan kaya duit. Bukan. Kenapa? Karena Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan, innamal ghina ghinan nafsi. Tiada lain yang disebut kaya itu adalah kaya hati. Laisal ghina an kafratil ardi. Kaya itu bukan banyaknya duit, walakinnal ghina ghinan nafsi. Kaya yang sesungguhnya kaya hati, yaitu qanaah. Ini hadis muttafaqun alaih.
Ini dasarnya Imam Nawawi mengatakan bahwa al-ghani di sini kaya hati. Jadi menafsirkan hadis dengan hadis yang lain. Menurut ulama yang lain, antara lain adalah Imam Tibi. Beliau mengatakan al-ghani orang kaya ya kaya duit. Kata-kata kaya itu kalau masuk ke telinga kita, makna yang langsung muncul adalah apa? Kaya duit. Nah, maka di sini maksudnya adalah orang takwa kaya. Orang kalau kaya tapi disertai takwa, itu pasti duitnya barokah, Pak. Nggak akan duitnya pergi kemana-mana yang tidak jelas, nggak ada. Pasti akan barokah. Nah, maka manapun terjemah, apakah ini kaya hati ataukah kaya harta, nggak ada masalah. Karena semuanya tafsiran dari para ulama. Kalau kondisi kita adalah kondisi orang yang tidak kaya, nah, kita ikuti saja terjemah yang kaya hati. Sehingga kita bisa masuk. Adapun kalau kita kebetulan ditakdirkan oleh Allah kaya, alhamdulillah, maka berarti kita termasuk yang ini tadi, kaya tapi takwa, sehingga hartanya tidak pergi kemana-mana, hartanya selalu mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang tersembunyi di sini maksudnya orang yang tidak suka terkenal, dia sibuk ibadah kepada Allah di dalam rumahnya, sehingga dia tidak suka popularitas, ya, khofi. Jadi bukan berarti setiap orang yang populer itu jelek, bukan. Banyak orang yang populer, tapi dia sebenarnya nggak suka populer. Para ulama-ulama itu, apakah mereka itu suka popularitas? Nggak ada. Imam Ahmad bahkan mengatakan, kalau kamu bisa tidak terkenal, jadilah kamu tidak terkenal. Kalau bisa. Tapi kalau kemudian Allah menetapkan kamu terkenal, ya sudah. Tinggal apa? Kita memperbaiki amal lebih baik lagi. Karena orang yang terkenal itu diperhatikan betul-betul amalannya. Sedikit menyimpang atau kepeleset itu sudah jadi panutan bagi banyak orang. Nah, itu nanti dosanya bisa besar. Nah, maka kata Imam Ahmad benar, ya. Kalau bisa kamu tidak terkenal, jadilah tidak terkenal. Lebih aman. 1870. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala yuhibbu, mencintai al-abda, seorang hamba, al-mumin, yang beriman, al-mufattan, yang terfitnah oleh dosa. Maksudnya kadang-kadang terjerumus dosa. At-tawwaba, yang selalu tobat. Hadis ini palsu menurut Al-Albani. Dan kalau membaca hadis ini jangan diputus. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang beriman, yang terfitnah oleh dosa. Titik. Oh, tidak gitu. Ini intinya bukan terfitnah oleh dosanya, tapi intinya di tobatnya ini. Artinya yang disukai oleh Allah adalah orang yang setiap kejeblong dalam dosa itu langsung bangkit lagi tobat. Kejeblong lagi dalam dosa, bangkit lagi tobat. Jadi setiap kali dia berbuat jelek selalu menyadari, wah ini saya jelek ini, berbuat jelek ini. Jangan berlanjut-lanjut. Maka hadis ini semakna dengan ayat Al-Quran yang mengatakan, Innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, idza massahum taifum minasyaitan. Apabila menyentuh mereka satu gangguan dari setan, jadi terjerumus dalam keburukan, tadzakkaru, maka mereka segera ingat, fa idzahum mubsirun, maka mereka akan melihat dengan hati mereka. Mubsirun itu dari kata-kata basirah. Jadi melihat mana yang benar, mana yang salah, baru sadar, mubsir itu sadar. Ini bisa dibaca taifun atau taifun, dua qiraat. Kemudian 1871, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala yuhibbu, mencintai al-utas, bersin, wa yakrahu, dan membenci at-tatha'uba, menguap. Hadis ini sahih. Yang dimaksud adalah bukan menguapnya yang dibenci, tapi sebab. Sebabnya terlalu banyak makan, malas di dalam bekerja, akhirnya menguap terus, anggap-anggap wae, itu yang dibenci. Adapun kalau menguap karena ngantuk, itu bukan yang dibenci oleh Allah. Karena itu menguap yang normal. Bukan kita yang memunculkan, tapi Allah yang memunculkan. Kalau menguap karena banyak makan, karena malas kerja, itu yang memunculkan diri kita. Nggak pernah gerak badannya, sehingga menguap-nguap terus. Nah, itu berarti kita yang memunculkan. Demikian juga otos ini, bersin ini. Bukan berarti bersin karena apa namanya? Ada orang masak sambal, gitu, kemudian menyebabkan kita bersin, bukan itu. Tapi maksudnya bersin yang menunjukkan berarti orangnya semangat kerja, gitu, giras, giat kerja. Nah, sehingga kadang-kadang muncul bersin tersebut. Maka jangan salah paham dengan sebab hadis ini. Setiap ada orang masak sambal, panjenengan mendekati supaya bersin, supaya dicintai oleh Allah. Bukan itu yang dimaksud.
Kalau begitu sengaja begitu nggak ada. Cinta Allah di situ nggak ada di situ. Bukan itu yang dimaksud. 1872. Inna Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala yuhibbu mencintai al-mumin orang beriman al-mubtadil yang berpakaian sederhana alladzi la yubali yang dia tidak peduli ma yalbas apa yang dia pakai. Hadis ini derajatnya dhaif. Yang dimaksud dia tidak peduli apa yang dia pakai itu maksudnya tidak pilih-pilih. Baju harus ini, harus itu, sandal harus ini, harus itu, motor harus ini, harus itu. Enggak. Dia pakai apa yang ada. Disiapkan oleh istrinya baju ini, udah bismillah pakai. Enggak usah marah-marah. Baju iki wae sing disiapke, sing liyane nang ndi. Enggak perlu marah. Oh, enggak pernah nyetrika aja kok marah. Disiapkan itu udah terima aja. Kalau memang istrinya tidak pandai mensetrika, nah silahkan cari istri yang pandai mensetrika. Atau istrinya diajari mensetrika, nggak usah cari, bisa aja kan. Al-Muqtadil itu maksudnya begitu, sederhana pakaiannya, tidak neko-neko, tidak usah apa, neko-neko apa yang ada dipakai. Maka Ibnu Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad itu mengatakan Rasulullah itu dalam masalah berpakaian, dalam masalah makan, dalam masalah minum, sifat sunnah beliau adalah apa? La yatakallaf. Tidak memaksakan diri. Apa yang ada dimakan, apa yang ada diminum. Nah, misalnya ini, apa ini? Gak usah pilih-pilih. Udah disiapkan teh, bismillah, teh diminum. Disiapkan jahe, bismillah, jahe diminum. Gak usah komentar nih, teh terus kapan susu nih, nggak usah begitu tuh. Meskipun kalau dikasih susu juga alhamdulillah ya. Tapi teh nggak ada masalah, bagus. 1873. Inna Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala yuhibbu mencintai al-abda seorang hamba al-mumin yang beriman al-muhtarif yang bekerja alias bukan pengangguran. Hadis ini memang derajatnya dhaif, tetapi sesuai dengan asar-asar dari para ulama. Contohnya asar dari Sayyidina Umar. Ini saya tampilkan di sini. Sayyidina Umar itu ketika melihat ada orang-orang yang nongkrong-nongkrong ya, atau santai-santai, maka ditanya, "Ma antum, kalian itu ngapain di sini?" Qalu mutawakkilun. Kami ini orang-orang yang tawakal. Nanti kalau rezeki datang, nggak perlu kerja. Sayyidina Umar marah bukan main. La, tidak, bal antum muta'akilun. Kalian itu orang yang menunggu makan dari orang lain. Bukan apa? Bukan orang yang tawakal. Tawakal kok kemudian mengharapkan kalau ada orang kaya lewat, mudah-mudahan merokok kantongnya. Ya, itu berarti tawakal ya begitu. Itu berharap kepada pemberian orang itu muta'akilun gitu. Innamal mutawakkil kata Sayyidina Umar. Orang yang bertawakal adalah man alqahabbahu fil ardi. Menanamkan bijinya pada tanah, kemudian tawakal kepada Allah. Hasilnya kayak apa terserah. Nah, itu bekerja tawakal. Ibnu Zubair mengatakan paling jeleknya sesuatu pada seorang alim adalah al-batalah. Kalau dia itu pengangguran. Orang alim tapi pengangguran. Tidak pernah mengajar, tapi juga tidak pernah apa? Bekerja mencari nafkah. Kalau dia sibuk mengajar, sehingga tidak sempat untuk cari duit, nggak ada masalah. Karena mengajar pun juga termasuk pekerjaan. Mengajar di pesantren sana, pesantren sini, pesantren sana, pesantren sini. Rata-rata pesantren itu kan miskin-miskin. Jadi gajinya kecil-kecil. Sehingga duitnya sedikit. Nggak ada masalah. Yang penting dia waktunya habis untuk kebaikan. Tapi kalau orang alim tidak pernah mengajar, sebenarnya ilmunya banyak, tapi mengajar nggak pernah. Bekerja juga nggak mau, nunggu pemberian dari orang saja, itu yang tercela. Ada ungkapan sangat bagus, al-faraghu lirrajul, kekosongan atau pengangguran bagi seorang laki-laki itu adalah al-ghaflah, kelalaian. Walin nisa, adapun untuk para wanita itu ghalamah, menyebabkan syahwatnya memuncak. Maka para wanita tidak boleh pengangguran. Ya, pekerjaan rumah diselesaikan supaya tidak muncul pikiran-pikiran kotor, pikiran jordan, pikiran kotor, jorok jildan. 1874. Inna Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala yuhibbu mencintai al-mudawamah, melanggengkan alal ikha atas persaudaraan al-qadim yang sudah lama. Fadawimu maka langgengkanlah alaihi atasnya. Hadis ini dhaif. Jadi maksudnya kalau kita punya sahabat lama itu jangan diputus.
Nah, kalau sekarang alhamdulillah ada WA sehingga kita masih bisa ketemu dengan sahabat-sahabat kita waktu SD dulu atau SMA dulu. Nah, ini termasuk ikhwa qadim, persaudaraan yang lama, jangan diputus. Sebisa mungkin disambung lagi karena ini adalah satu kebaikan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu sama teman-teman Khadijah itu sangat menghormati sekali. Ada wanita datang ke rumah Aisyah, Assalamualaikum, wanita tua. Gitu. Maka Rasulullah menghormatinya bukan main, disambut, kemudian ditanyai bagaimana kabarnya, ditanyai bagaimana kondisi anak-anaknya, cucu-cucunya. Nah, Aisyah itu kaget bukan main. Rasulullah kok sangat akrab sama seorang wanita tua ini, apa ini, siapa ini? Nah, maka ketika ditanya, maka Nabi mengatakan, ini seorang wanita yang dulu di masa Khadijah sering datang ke rumah kita. Nah, sekarang datang lagi, ini mengingatkan apa? Persahabatan lama. 1875. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yuhibbu mencintai hifdha, menjaga al-wuddil qadim. Persahabatan yang lama. Persahabatan yang sudah lama. Hadis ini juga derajatnya dhaif, semakna dengan hadis sebelumnya. Inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah, kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Sisa waktu bisa soal jawab kalau memang ada yang perlu dibahas.